Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Nurrohini Rame, SPDGR, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Luwuk. Video ini memuat koneksi antar materi modul 1.2 berisi kesimpulan materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Refleksi dan kesimpulan, setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya dengan menggunakan model refleksi 4P. Yang pertama, pada bagian peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika harus mengimplementasikan konsep menghamba pada peserta didik, yaitu meletakkan kepentingan peserta didik, merancang pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan peserta didik, dan ketika harus berinovasi dalam peran yang dimiliki sebagai seorang guru penggerak dan mengembangkan nilai-nilai penggerak yang ada di dalam diri. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah modul 1.1 dan modul 1.2 saling berkesinambungan, di mana pada modul 1.1 guru diharapkan mampu menuntun peserta didik. Hal ini selaras dengan pembelajaran pada modul 1.2, di mana nilai guru penggerak yang harus dimiliki adalah berpihak pada murid, sehingga nantinya akan berpengaruh pada peran guru penggerak yaitu berinovasi, di mana guru diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar dapat menuntun peserta didik kepada segala kodrat yang ada untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bagian yang kedua yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang peserta didik yang senantiasa harus terus belajar dan belajar karena terdapat banyak hal yang harus difahami, dipelajari, dan diaktualisasikan dalam peran saya sebagai seorang guru yang berpihak pada murid. Selanjutnya pada bagian yang ketiga, yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pembelajaran dilakukan dengan metode teacher center, di mana proses pembelajaran berpusat pada guru dan hanya fokus pada pencapaian nilai dibandingkan kompetensi dan karakter. Sekarang saya berpikir bahwa metode pembelajaran yang baik adalah yang berpusat pada peserta didik atau student centered, dengan mengutamakan tidak hanya pencapaian kognitif melainkan kompetensi dan karakternya agar dapat bermanfaat di masyarakat. Dalam mencapai hal tersebut, saya harus memiliki nilai guru penggerak dalam diri saya agar dapat berperan aktif dalam mewujudkan pembelajaran yang baik dengan rasa bahagia. Selanjutnya yang terakhir, penerapan ke depan atau rencana. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yang pertama, mengikuti workshop, seminar, pelatihan, dan segala bentuk program pendidikan yang dapat meningkatkan kemampuan profesi saya. Yang kedua, merefleksikan dan mengevaluasi proses belajar yang akan dan telah saya lakukan bersama rekan sejawat guna tercapainya pembelajaran yang baik. Yang ketiga, melakukan kolaborasi bersama seluruh masyarakat sekolah maupun pihak luar demi lancarnya proses belajar dan mengajar. Yang keempat, melakukan inovasi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menyenangkan dan tidak monoton. Dan yang terakhir, merancang pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan, karakter, dan kodrat peserta didik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pemaparan saya kali ini. Terima kasih, tetap menginspirasi, dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.